Ya kan tanggal 23 April ulang tahun. Ya tinggal seminggu lagi Kak harus doain. Dulu hampir mati, suka tidur di atas pohon dan nyenyak, rasanya mau jatuh untuk mati tapi kok nggak mati-mati. Sekarang kalau 23 April udah 49 tahun. Oke, salam, Tuhan berkati. Oke, saya ingin bagikan tentang hidup dan firman Tuhan. Nah, tapi saya harus jelaskan dulu kenapa topik tentang hidup dan firman Tuhan. Supaya bisa ada gambarannya. Setiap menjelang tahun baru, saya dengan istri, dengan beberapa teman selalu berdoa, Tuhan apa maumu buat kami di tahun depan? Kalau Tuhan pernah bicara berarti selama tahun depan itu firman itu akan terjadi dalam hidupnya. Jadi 1 jam sebelum 2017 itu kalimat keluar seperti ini. Hidup dalam pimpinan roh Tuhan. Lalu ayatnya muncul. Bukan kuat dan bukan gagah tetapi rohku firman Tuhan. Siapakah engkau gunung batu di depan Zerubabel? Engkau menjadi tanah yang rata. Sakaria 4 ayat 6 dan 7. Dan karena itulah ketika memasuki 2017 saya baru mengerti kenapa bukan kuat dan gagah tetapi harus roh Tuhan. Dan siapapun gunung batu di depan saya harus jadi tanah rata. Itu baru mengerti. Alasannya adalah setelah memasuki 2017 gara-gara rayap. Saya lagi ngetik di rumah, tiba-tiba langit-langit ini roboh. 1,5 meter. Buk! Saya ketimpa di dalam. Harus selamatkan diri, lari keluar duluan. Sambil pikir, wah ini bagaimana, cabut kabel segala macam. Saya bilang, Tuhan, tanda-tanda rumah ini mau dibangun ulang. Tapi itu untuk hibur diri. Lalu istri saya datang, saya bilang, kayaknya kita bangun rumah. Langsung cuma tunjuk gini. Tahu tunjuk gini? Kita nggak punya duit. Tabungan nggak cukup, belum mau ini miring. Oh iya ya. Tuhan. Nyaringkan suaramu, lebih nyaring Tuhan. Tanpa mengerti maksudnya apa. Sebab setelah itu kami pulang dari doa. Istri saya buka pintu yang robohnya 3 meter. Gerbuk. Maaf, gara-gara doalah kopi dari Kupang ketemu susu cungko. Saya berdiri dulu sebentar saya. Supaya lihat. Gara-gara doalah. Nah, jadi cara berpikirnya berbeda lah. Nah, ini teman mission tripnya gara-gara. Terima kasih buat mission tripnya ya. Mission trip ke Kupang akhirnya pulang ini dapat. Jadi saya bilang tapi kan harus dibangun rumah. Nggak bisa. Tabungan belum cukup. Jadi cuma begini dan penjelasannya saya bilang aduh Tuhan. Saya mulai marah. Hai rayap. Ini rumah hamba Tuhan, sembarangan aja. Mulai ngutuk dalam nama Yesus engkau mengganggu hamba Tuhan. Tetap aja gak ada guna. Saya bilang Tuhan kalau gitu berarti harus dibangun. Gimana caranya? Kami datang ke doa malam di Maisonet. Itu pembicaranya Kris Manusama. Saya bilang Tuhan kesempatan Tuhan. Karena sebelum datang ke itu saya ketinggalan kunci, buka pintu, baru pegang pintu, tembus sampai ke dalam. Loh, ternyata itu bukan pintu lagi, itu cuma cat yang sisa. Daun pintu udah gak ada. Jadi saya bilangin Dewi, nah kalau kita gak bangun rumah emangnya mau keluar masuk. Nah karena gak bisa, oke, malamnya kita ikut doa malam. Saya bilang Tuhan, Kristus sama hambamu. Masa keledaianya Tuhan bisa bicara untuk bicara buat Bileam. Ini hamba Tuhan, bicaralah Tuhan.
Saya lihat ini Tuhan Dewi, bicara Tuhan Mbak Dewi, bicara Tuhan. Lalu tiba-tiba Dewi nangis. Saya bilang, lu kenapa nangis? Tuhan bicara buat saya. Apa? This is the gift. Ini rumah itu pemberian. Oke, kesempatan saya tunggu selama ini. Oke, berdoa. Tuhan, siapa yang bangun rumahnya? Biayanya dari mana? Yang gambar siapa? Tukangnya mana? Dan saya habis berdoa. Mujizat mulai terjadi. Tabungannya kurang dari yang dipercayai, tapi nekat bangun rumah daripada tinggal di mana. Bangun. Dalam waktu 11 bulan, jadilah satu rumah yang baru. Maaf kalau gambarnya tunjukin nanti nggak enak. Tapi saya nggak mau tunjukin. Dari luar kelihatan 2 lantai, di dalamnya 6. Kalau sapu baru tahu, capek banget. Dan 6 turun 5, 4 sampai basement di bawah. Aduh, ngos-ngosan. Dari yang tidak ada, sekarang rumah besar. Saya berdiri di pintu, saya nangis. Dulu datang dari kampung, coba bawa tas kecil dengan buku. Sekarang ada gedung besar di depan mata. Tuhan yang memulai. Tuhan membutuhkannya. Dari mana caranya? Dari mana caranya? Siapapun gunung batu depan Zerubbabel habis jadi tanah rata. Jadi Tuhan bicara dulu baru mujizat terjadi. Nah itu 2017, 2 jam menjelang 2018 berdoa lagi, Tuhan apa maumu tahun depan? Tiba-tiba kalimat keluar, hiduplah dalam pimpinan roh Tuhan. Saya bilang, kok lanjut tahun lalu? Kalimatnya datang, hidup dalam pimpinan roh Tuhan. Karena 2 Korintus 1 ayat 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18. Ada ekstra mujizat buat Musa, ekstra mujizat buat saya. Ada yang terbaik buat Musa, terbaik buat saya dan segala macam. Di saat itu juga ada ayat lain dari Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, karena kesejahteraan kota itu kesejahteraanmu juga. Tapi kalimatnya berubah. Usahakan kesejahteraan kampung di mana kamu lahir, karena kesejahteraan kampung itu kesejahteraanmu juga. Saya bilang, oh bagus juga ya. Dan karena itulah sebentar nanti kesaksian tentang itu. Kalau Tuhan udah berjanji, mujizat akan datang karena janji itu. Nah, hal yang sama ketika menjelang 2019. Saya dengan Ibu Lili Tikalong yang hamba Tuhan itu dengan suaminya, kami berempat. Saya suka main gitar. Biasanya kalau mereka main gitar kan notnya banyak. Saya punya cuma 1. Itu jari bentuk gini. Seluruh lagu masuk satu nota itu. Mau tinggi rendah pasti bisa masuk lagu ini. Karena konsumsi pribadi kan bisa kan. Ya Tuhan tahulah suara tidak baik juga nggak apa-apa kok. Nah sementara nyanyi, kalimat keluar hati saya, hidup di dalam firman Tuhan. Kenapa hidup dalam firman Tuhan? Karena 2019 pembawaannya berbeda. 2019 itu ada pil-pil macam-macam yang tanggal 17 nanti. 17 April itu kan itu. Jadi kita tidak tahu apa jaminan yang pasti. Hanya orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Itu sebabnya saya hanya berkata, dengarkan ini. Selamat datang 2019. Selagi kita hidup di dalam firman Tuhan, mujizat pasti terjadi. Amin. Mujizat pasti terjadi. Nah karena itulah kita mulai dari poinnya. Selama ini baru khotbah di sini pakai PowerPoint. Karena saya ini jarang, PowerPoint-nya dari dalam, tinggal keluarin. Sekarang saya harus belajar pakai ini untuk lihat PowerPoint-nya. Hidup dalam firman Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 tentang firman Tuhan. Dikatakan seperti itu 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan,
Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyi dari tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Oke. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum di sungai itu. Alasan mengapa kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Alasan pertama, karena Tuhan bertanggung jawab atas firman-Nya. Alasan mengapa kita harus hidup firman Tuhan, karena hanya Tuhan yang bertanggung jawab atas firman-Nya. Dikatakan gini, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah, mengapa kata Tuhan bertanggung jawab itu? Karena kata embun itu. Saya sorot kata embun. Maaf, kami di timur pedalaman, itu cuacanya ikut Australia. Kalau Australia panas, di timur panas. Australia dingin, di timur dingin. Karena curah hujan di timur itu paling Januari, Maret udah. Itu di November itu cuma hujan lalu aja. Desember hujan dikit. Januari hujan banyak. Lalu Maret selesai. Dan sepanjang tahun kami hidup kekeringan. Kami butuh embun. Sekarang Elia bilang tidak boleh ada embun. Terlalu dia. Mari saya jelaskan sebentar. Kami kalau ke sekolah itu jalan kaki 5 sampai 7 kilo. Jauh dari sini ke sana. Nah, tempat di mana saya lahir di sini, untuk dapat air dari sini ke sini 2 sampai 3 kilo baru dapat air. Dari sini ke sini 4 sampai 5 kilo baru dapat air. Dari sini ke sini lebih jauh. Jadi bagaimana cara hidup? Gampang. Cuci muka, 1 gelas air itu bisa 5-6 orang pakai. Saya minta 1 gelas air situ, saya tunjukkan caranya. Ini kami hidup dari sana, makanya saya ceritakan kisah hidup kami. Jadi orang pertama datang, masukin jari, udah basah kan, udah lewat, orang berikut lagi datang. Itu sebabnya 1 gelas air cukup untuk 5-6 orang. Itu dianggap mandi. Mau dapat air yang banyak, itu cari embun di daun pisang sana. Kan di daun pisang embunnya banyak. Kita bisa cuci muka dengan embun di daun pisang. Sekarang embunnya tidak ada. Ini keterlaluan Elia. Jangan sampai dia salah ngomong. Kami hidup dari embun. Sekarang embun kalau tidak ada, bagaimana kami bisa hidup? Tapi karena Tuhan harus bertanggung jawab, makanya embun pun tidak boleh ada. Nah, kalau tidak dapat air dari embun dari daun pisang, percayalah, rumput hijau itu banyak embunnya. Tidur guling-guling selesai pasti basah. Bukan hanya saya ngomong, kepala desa aja ngomong. Kepala desa ketika nanti sebentar ada kesediaannya baru itu, kepala desanya mau ke sekolah. Ketika ke sekolah terlambat, embun di daun pisang udah dipakai orang. Sekarang dia gimana? Nah, dia lebih hitam dari saya. Dia tidur guling-guling di rumput. Bangun buka basah, masuk sekolah. Itu kepala desa yang ngomong. Nah, sekarang kami yang menderita seperti ini. Sekarang kalau tidak ada embun, gimana cara bisa masuk? Bagaimana bisa hidup? Tapi Elia berkata tidak boleh ada embun. Karena kalau besok ada embun,
satu, karir Elia habis. Nabi menurut kitab Taurat Musa, Nabi kalau habis berbicara dan tidak tergenapi, akan dirajam dengan batu sampai mati. Sekarang Elia bilang tidak boleh ada embun. Besok pagi embun ada, nasibnya dirajam dengan batu. Bagaimanapun dia harus dirajam dengan batu, karena syarat Nabi begitu. Atau kedua, besok ada embun, dikeroyok. Dan itu artinya masa depannya hilang, karirnya hilang, keluarganya terancam. Karena itulah Tuhan harus selamatkan Elia dengan cara embun pun tidak boleh ada. Nah, Elia itu bahasa Ibrani-nya kan Elia itu artinya Allah itu Bapakku. Saya contohkan lebih gampang, ini ajalah yang ini. Kalau ini punya anak ke sekolah, atau mungkin bapak ini punya anak ke sekolah, di sekolah seragamnya robek, sepatunya robek, kira-kira orang akan bilang apa? Kalau kami di timur diteriakin, "Weh, anak siapa nih?" Dipegang di bawah, "Weh, anak siapa nih? Weh, anak siapa nih?" Dan itu artinya semua orang akan tahu. Nah, kami kan 5-7 kilo dari rumah ke sekolah. Sekarang kalau ketahuan di sekolah, itu biasanya hari Selasa, itu hari pasar. Kalau hari pasar, mereka dari kampung-kampung datang, kecamatan lain datang, desa lain datang. Nah, kalau tiba-tiba ada yang kayak gini, dibawa ke pasar supaya lebih gampang. Dan dengan segera mereka pegang kepalanya, rambutnya, mulai dibawa ke pasar. "Weh, anak siapa nih? Weh, anak siapa nih?" Saya ngomong sih suara nggak mendengung. Coba di luar, di hutan. Kalau kami di timur, itu suaranya paling indah. Mendengung. "Weh, anak siapa nih? Weh, anak siapa nih?" Dalam sekejap semua orang akan datang ke pasar. Mau cari tahu anak siapa itu. Nah, kalau belum ada yang kenal, teriakannya lebih kuat. "Eh, anak siapa nih?" Tahu, semua orang akan tahu itu anak siapa yang sedang hilang. Hanya gara-gara sepatu robek, gara-gara seragam robek, sekarang ketahuan siapa bapaknya. Siapa orang tuanya. Yang aman siapa? Yatim piatu yang aman. Kan enggak ada yang teriakin. Nah, saya yatim piatu, amanlah saya. Umur 6 tahun mama saya meninggal. 7 tahun papa saya meninggal. 8 tahun kakak saya meninggal. 12 tahun nenek. Jadi selamatlah saya. Enggak akan ada teriakan. Masalahnya adalah kalau kita ke sekolah, mau tidak mau harus bermain kelereng dengan anak-anak yang lain. Kami di kampung tidak punya celana dalam. Langsung celana pendek. Ada yang tertawa, ini berarti tahu kisah. Ini celana pendek langsung ke sekolah. Tidak ada celana dalam. Nah, mau tidak mau saya harus bermain dengan anak-anak yang lain. Main kelereng, main karet. Baru itu lagi serunya main kelereng, ada nama muntar. Berduduk ini tiba-tiba, prak! Tiba-tiba jadi rok. Celana sekarang berubah jadi rok. Bagaimana bisa duduk? Bagaimana bisa bermain? Kita tetap bermain. Kan yatim piatu nggak mungkin digangguin. Cara bermainnya beda, posisi. Sekarang gini. Jadi main tetap gini. Kalau kelereng sini pasang kaki gini, main. Nggak ada yang gangguin. Tetap miring gini kan main. Tapi kelihatan rok. Sekarang pulang dari sekolah ke rumah, itu 7 kilo pulang. Itu kelihatan rok gitu. Itu kan celana rok. Celana dalamnya nggak ada. Celana berubah jadi rok. Tapi tidak ada yang gangguin. Kenapa nggak ada yang gangguin?
Karena saya yatim piatu. Saya yatim piatu, nggak ada yang gangguin. Nah, kalau yang punya orang tua, hati-hati karena orang tua akan diteriakan di mana-mana. Hal yang sama kalau Allah itu bapakmu. Bukankah bapakmu akan segera bertanggung jawab karena gara-gara anaknya? Bapak harus bertanggung jawab ke anak-anaknya. Kenapa? Kalau kami di kampung udah teriakin gitu, udah pikir sapi mana yang mau dijual, tanah mau dijual, atau apa aja yang penting segera ganti. Kalau tidak diteriakin, daripada dia dipermalukan, mendingan tanggung jawablah atas anak ini. Nanti pulang ke rumah baru dihajar. Udah tahu celana gitu masih main. Tahu mereka tumbuk benar-benaran. Jadi kalau kita main kelereng mereka sembunyi rotan di belakang. Tiba-tiba dia cabut baru dipukul gini. Kita lari sambil garuk sana sini. Tetap aja dia cuek. Nah, orang tua harus bertanggung jawab. Sekarang kalau Allah itu bapakmu, bukankah dia harus bertanggung jawab? Kalau Allah itu bapakmu, dia pasti bertanggung jawab atas hidupmu. Karena engkau anaknya. Elia, dia percaya bahwa Allah adalah bapaknya. Makanya dia tidak takut hadapi kematian. Mau hancur karirnya atau apapun. Karena dia berkata tidak akan ada embun. Kecuali kalau aku ngomong. Dia percaya sebentar Tuhan akan buat embun juga nggak ada kok. Dan embun tidak ada hanya karena demi satu Elia. Hanya satu Elia membuat embun tidak boleh ada. Kadang-kadang hidup kita, mungkin kita salah ngomong. Apalagi saya kalau habis khotbah, sementara khotbah bisa nubuat dari mimbar. Kadang-kadang pulang nangis, Tuhan malu, aduh kalau ketahuan. Tapi Tuhan harus membela saya demi sesuatu itu. Saya contohkan, dari pagi saya cerita, karena itu kisah paling lucu selama saya hidup. Saya bertobat tahun 89, sehabis bertobat, ada orang paling terkenal dulu di tahun yang lalu, namanya Meltari. Itu dalam buku Like a Mighty Wind, Meltari ini, mereka ambil air dari sumur lalu mendoakannya jadi anggur. Kalau kita kan udah ada anggurnya, ini enggak. Air diambil dari sumur, didoakan jadi anggur untuk perjamuan kudus. Ada orang yang sudah meninggal 3 hari, mereka cuma nyanyi keliling orang ini, mayatnya hidup lagi jadi manusia. Nah, orang yang sama mau buat KKR, saya baru bertobat, oh senangnya dipilih. Saya jadi Usher. Aser, dibilang Usher. Usher. Wah pakai putih-putih kayak tadi itu, senangnya bukan main, putih-putih. Lalu tulisan sini, Usher. Itu terima tamu. Itu masuk dari depan semuanya itu. Lalu pengkhotbahnya datang, dia khotbah. Sementara khotbah dia berkata gini, saudara-saudara di ruangan ini ada orang akan pergi ke bangsa-bangsa. Tiba-tiba saya balik belakang, saya lah orangnya. Malunya ke apa coba? Asher dibilang Osher. Sekarang tiba-tiba berteriak saya lah orangnya. Tahu sehabis saya berteriak itu malu masuk ke toilet sampai KKR selesai saya nggak keluar. Karena terlalu malu. Udah salah ngomong teriak lagi. Gara-gara teriak itu semua peserta lihat ke belakang. Lihat ke pintu. Jadi kayak kita lihat tiba-tiba lihat ke sana. Nah itu yang buat saya malu untuk lari ke toilet. Karena kita kalau teriak di sini kurang. Ya kita tiap hari teriak di hutan. Itu kayak panggil sapi. Wah, ya saya berteriak, salah orangnya. Semua orang noleh ke belakang. Karena itulah saya malu masuk ke toilet. Dan gak keluar-keluar. Sampai KKR selesai. Itu artinya saya buat salah. Tapi kalau Allah itu Bapa, dia harus bertanggung jawab atas saya. Bagaimana caranya? November tahun lalu, orang yang sama mau bertemu Pak Edeleo di Jakarta.
Jadi harus ke Cengkareng menjemput dia. Karena dia sudah tinggal di Amerika selama 50 tahun, dia katanya nggak bisa Indonesia. Harus jemput dia di Cengkareng, itu harus bisa bahasa Inggris. Saya bilang, ya kalau memang dicari nggak ada orang, saya aja. Dia bilang, yup, tapi harus bahasa Inggris. Oh gampang, pakai bahasa Timor aja. Kan dia orang Timor. Bahasa ibu kan tidak mungkin dilupakan, saya bilang. Dia bilang, yup, Indonesia aja nggak bisa. Saya bilang, oke, Indonesia nggak bisa. Ada nomor WA-nya nggak? Saya mau SMS pakai bahasa Timor. Lalu SMS bahasa Timor dikirim. Dia langsung balas. Weh, bagus, lulus. Lulus. Berarti dia mengerti. Oke, kalau gitu yuk kamu yang jemput ya. Saya bilang aman. Orang yang pertama kali buat saya berteriak, saya lah orangnya. Baru kali ini mau bertemu muka. Jadi jam 11.55 di Terminal 3 saya ketemu. Dicari, mana orang Timor? Saya bilang, saya. Oke, datang ketemu. Rangkul sebentar baru saya bilang, ingat KKR di Kupang? Megatrend 2000? Oh iya saya tahu. Saya bilang, wah Bapak berkhotbah. Di sini ada orang akan pergi ke bangsa-bangsa. Lalu saya berteriak dari pintu pakai usher. Oh, Asher. Iya saya bilang, tapi saya bilang usher Pak. Oh iya. Saya berteriak, saya lah orangnya. Ketika saya bilang saya lah orangnya, tahu kita biasanya malu kan. Apalagi ini orang besar, urapan. Tahu, saya lah orangnya. Dia langsung tumpangin tangan. Terima kasih Tuhan. Semua yang hadir di KKR cuma anak muda yang dengar suaramu. Hah? Dia bilang yang hadir di KKR yang bisa dengar suara Tuhan, hanya saya yang dengar suara Tuhan. Saya bilang, saya pikir saya salah ngomong. Dia tumpangin tangan dan doakan saya saat itu. Selesai, dia bilang, jadi bagaimana sekarang? Saya bilang, 18 negara. Oh, 200. Waduh, bangganya kayak apa? Sekarang 200. Saya bilang, saya ber-18 negara. Ditumpangin tangan, doain kedua kali. Tuhan, baru 18 negara Tuhan. Urapan mau turun buat dia untuk pergi. Saya buka mata liatin, oh Tuhan makasih. Selama ini dikritik, ini bukan kritik, dia doain. Saya bilang belum pernah bertemu orang ini, kayak rasa, lu tahu diri dong, lu siapa? Ini mah bukan, langsung doain, terima kasih. Dan itu membuat saya bangga. Dalam waktu 5 menit didoain 2 kali. Lalu kami jalan, sampai mobil, belum masuk ke mobil didoain 3 kali. Lalu kami masuk ke mobil, didoain 4 kali. Saya bilang waduh, jadi itu nangis terus. Saya antar ke hotel, di hotel didoain lagi 1 kali. 5 kali didoain oleh orang ini. Hanya 1, Tuhan hanya menguatkan saya bahwa dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Itu sebabnya saya lahir di hutan, hidup di dalam hutan. Ijazah S2, SD SMP. Tetapi Tuhan yang bertanggung jawab atas kata-kata yang saya ucapkan. Sekarang sudah 18 negara pergi. Sudah tulis buku 21 buku. Tadi pagi saya lupa ngomong. 21 buku. Maaf yang belum tulis buku, jangan malu. 21 buku. Dan 18 negara. Karena Allah bertanggung jawab. Kalau Allah tidak bertanggung jawab, 1 pun gak akan jadi. Nah yang lucunya adalah yang ini. Agustus tahun lalu saya pulang ke Kupang. Ketika di Kupang, saya bawa pulang NEM SMP saya. Nilai EFTA murni SMP. PMP 7, matematika 3,75, bahasa Inggris 2,75. Dewi ketawa sampai guling-guling. Kenapa ketawa guling-guling? NEM-nya 10, ketemu dengan 2,75.
Tapi kalau giliran khotbah bahasa Inggris, yang ketakutan dia. Kita pegang mic keluar aja sendiri. Kalau udah pegang mic, kalimat dikeluar dengan sendirinya bahasa Inggris. Makanya saya pengkhotbah tanpa catatan. Kalau udah pegang mic gini harus dikasih tahu waktu udah habis. Saya pernah khotbah jam 3 sore sampai jam 9 pagi. Baru selesai khotbah. Karena dia tidak mungkin permalukan saya. Loh, saya anaknya kok. Dia bapak, dia harus tetap aja membela anaknya. Dengarkan ini, Allahmu itu bapak. Dan dia bertanggung jawab buat mujizat bagimu. Dia sanggup lakukan segala sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Ijazah saya boleh SMP. Allah saya bukan SMP. Itu sebabnya. Bisa tulis buku 21 buku. Ada yang gelar S2, MA, tesisnya siapa yang bikin? SMP yang bikin. Karena mau di DO hari Selasa. Hari Senin jam 2 diterima. Hari Kamis ketemu. Bisa tolong nggak daripada kita DO? Oke. Saya pulang ngetik itu keluar aja gini. Selesai. Yang satu bikin, kamu 15 halaman. Metodologi perintian 15 halaman. Yang ini sejarahnya 15 halaman. Ayub tolong, kisah panjang lebarnya 15 halaman. Kamis bawa komputer. Pulang ke rumah, Senin jam 2 ketemu. Saya pulang ke rumah mulai duduk. Itu ngalir, dulu kan kita ketik 11 jari itu loh, yang cari huruf di mana nggak tahu dari mana. Kan kita di hutan nggak pernah ada mesin ketik. Gara-gara Jakarta ini paksa bikin satu dua, makan cari huruf susah. Nah, itulah sebabnya waktu bikin tesis yang itu, saya bilang tesis itu apa sih? Kamis dibikin, Jumat bikin, Sabtu bikin, Minggu bikin, Senin bikin. Lalu Senin ketemu siang. Yang diminta 15 halaman, dapat 9 halaman. Metodologi perintian. Lalu yang satu bikin sejarahnya, minta 15 halaman. Dia cuma dapat 7. 7 tambah 9? 16. Sekarang tunggu, pasti saya nggak bisa. Itu jam 2 pagi, jam 2 siang saya datang sampai. Dia bilang, masih tolong kita yuk. Saya bilang, lihat sendiri di komputer. Jangan tanya saya. Spasi 1, 36 halaman di komputer. Bikin spasi 2, berapa? 72 halaman. Langsung dipanggil sini, kamu ikut saya ke sini. Bagaimana? Mau nggak? Kita bayar kamu ambil S2. Saya bilang, bagaimana bisa bikin S2? Saya SMP kok. Dilihat dari atas sampai bawah. Kamu SMP tapi bikin tesis cuma hari Kamis, Senin. Saya bilang, kan di dalam sini. Tinggal keluarin aja, susah amat. Dia bawa menghadap dosen killer. Dapat nilai A+. Lalu saya dikasih baju pendek, dikasih baju tangan pendek satu, uang 350.000. Saya cuma lihat uang, saya nggak butuh duitnya. Baju saya nggak butuh, saya mau tahu kemampuan saya sampai mana. Apa itu cukup? Dia gelar MA-nya ada. Sayanya S2, SD SMP. Tahun lalu nolongin satu orang lagi, gelar MTH. Yang bikin tesis siapa? Saya lagi yang bikin. Saya bilang, kamu ketik saya ngomong, oke? Aduh kak, saya bilang jangan bilang kak aja, udahlah. Kamu kan mau MTH, kenapa kamu gak menulis? Kan saya satu buku pun belum jadi kak, kalau kak udah 18 buku. Jadi gampang, oke kalau gitu lu yang ketik saya ngomong, oke. Habis itu saya berangkat ke Makassar. Di Makassar WA-nya datang, dosen killer satu berikan nilai 85, dosen killer kedua berikan nilai 75. 85 dan 80. Dibilang, kak, dua-duanya lulus kak. Saya bilang, urusanmu, kamu gak usah kasih saya sesuatu. Kenapa? Tuhan yang balas. Ijazah boleh SMP, Allah saya bukan SMP. Itulah Tuhanmu. Dia bertanggung jawab. Itu sebabnya, kalau Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita, jangan pernah takut hadapi apapun, karena Dia berkuasa. Nah, kita balik ke poin ini, embun ini.
Kenapa saya ngotot dengan embun ini? Karena ini bukan hanya untuk hidup saya, tapi itu juga buat kita di ruangan ini. Apapun yang engkau hadapi, kalau Tuhan aja nggak pernah nurunkan embun untuk selamatkan Elia, Tuhan juga pasti bertindak untuk selamatkan hidupmu. Nah, saya tambah satu lagi yang lucu tentang bertanggung jawab, lalu saya pindah poin kedua. Waktu KKR di Maisonet, Abel of Maisonet, saya diminta bicara KKR. Nah, kalau kita lagi urapan, kadang-kadang ngomong tanpa pikir duluan. Itu penatua, ada Seno Wijaya, Kawawa segala macam di bawah. Dari mimbar saya berkata gini, tahun depan gedung ini menjadi milik gereja. Berpikir, salah ngomong. Penatua semua di bawah belum izin. Dari mimbar udah bilang, gedung ini jadi milik gereja tahun depan. Nah tahun depan kan butuh 6 hari lagi. Saya turun dari mimbar mulai nangis, Tuhan, aduh malunya ke apa, pelayanan saya Tuhan. Engkau kalau tidak bertanggung jawab bagaimana Tuhan? Tahu? Pas Januari, Tuhan bicara buat pemilik gedung Maisonet. Untuk bicara dengan pemimpin Abelov. Gedung ini mau dijual. Untuk apa? Selamatkan saya. Lucunya, saya habis bikin saat teduh, lalu pulang ke rumah, istri saya juga datang, dia bilang, Yup, kita ke S Hardware yuk. Saya bilang capek-capek, belum buka pakaian, mau ke S Hardware. Ya nggak apa-apa, oke. Saya pakai celana pendek datang. Sampai S Hardware naik, ada kasir, tiba-tiba Basuki Prayitno, yang pemimpin barat, yang urusan beli gedung segala macam, dia dekat kasir. Saya bilang, wait sini. Kata Tuhan, pergi dan bicara buat pemilik gedung, 1 angka, dan tanda tangan. Saya utus kamu pergi dalam nama Yesus. Habis doain, saya balik kiri, istri saya bilang, pulang yuk. Loh tadi paksa ke sini, sekarang suruh pulang. Dan mau tidak mau kami pulang, karena dia nyetir. Daripada saya jalan kaki, mendingan ikut aja, pulang. Herannya, 2 hari kemudian, Basuki Prayitno ketemu dengan pemilik gedungnya. Dia bilang 1 angka, disebutin kurang 1 angka. Karena kata-kata saya di S Hardware, bilang ini 1 angka, lalu tanda tangan. Ketika ngomong pemiliknya bilang, oke langsung tanda tangan. Dia telepon saya, Yup, kamu ini benar nabi. Saya bilang, apa? Tahu nggak gedung itu sekarang udah milik Abelov Maisonet. Itu kurang 1 M, akhirnya sekarang gedung Maisonet itu sekarang milik Abelov. Dari mana? Tuhan harus selamatkan saya. Tuhan selamatkan keriting hitam dari timur. Bukan karena apa, dia harus selamatkan Elia, dia juga harus selamatkan saya. Dengarlah, dari gereja ini, Tuhan mengutus misionari paling banyak dari semua area Abelov. Semua area Abelov. Dari Gading Serpong ini, dari Kelapa Gading ini, misionari paling banyak diutus oleh Tuhan di tempat ini. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya hanya tahu apa yang keluar hati saya, itu pasti dari Tuhan bicara. Tadi pagi saya bilang 20 orang yang hari tadi ibadah itu, 20 orang itu diutus ke luar negeri nantinya. Makanya tadi beberapa orang datang minta, saya lah salah satu di antara 20. Waduh. Saya berdiri di sini, ada suami istri datang, Pak, ini saya dengan istri, yang itu istri. Kami di antara 20, oh berarti tinggal 16 mana. Tapi dengarkan dalam hati saya, untuk ibadah ini, yang ini kebanyakan pemimpin ada ibadah ini. Kenapa pemimpinnya ibadah ini? Urapan pemimpin ibadah ini, kemana aja pergi pemimpin pasti melahirkan pemimpin lain. Urapan pemimpin double porsi ibadah ini, bukan yang tadi, tapi yang ini punya. Itu sebabnya tidak perlu yang kau duduk di mana. Kalau Tuhan mengangkat engkau jadi pemimpin, urapan itu akan turun mengejar engkau. Di mana ada Goliat, Daudnya akan dimunculkan. Selama belum ada Goliat, Daud nggak ada.
Kalau ada Goliat, Daudnya muncul. Dengarkan ini dalam hati saya. Kalau timbulnya Goliat, Daud akan dimunculkan. Itu sebabnya pemimpin-pemimpin ada ibadah yang sekarang ini. Dan itu misionari paling banyak juga dari sini. Yang tadi cuma 20. Yang ini paling banyak. Itu artinya engkau dimanapun engkau berada. Tuhan siapkan engkau untuk itu. Nah, supaya lebih jelas, ada satu pria badannya baju kotak-kotak kalau dari sini, tapi kalau jelasnya kalau saya sini. Ini kursinya. Dari sini lurus terus sampai ada baju kotak, itu pria orang itu. Nah, itu menoleh ke belakang, gak usah noleh ke belakang, kamulah orangnya. Tuhan persiapkan kamu untuk sesuatu yang besar di depan. Dan kalau Tuhan persiapkan kamu untuk sesuatu di depan, besar di depan, Tuhan membentuk engkau seperti yang Dia kehendaki. Dia bentuk engkau seperti yang Dia kehendaki. Sekalipun saya lahir di hutan, gak ada urusan dengan Tuhan. Tuhan tetap memakainya, mau hutan, mau kota, gak ada urusan. Rencana Allah harus tetap tergenapi. Itu sebabnya yang paling depan ini. Bukankah engkau juga akan dijorokin oleh Tuhan untuk mengkhotbahkan firman Tuhan? Pak, ini orangnya, pengkhotbah salah satunya ini. Harus jorokin. Kalau engkau tidak mau, engkau tidak akan tenang karena urapan akan mengikutimu. Urapan akan membuat engkau tidak akan tenang. Bukankah dalam Yeremia dikatakan, ketika aku berdiam diri, firmanmu seperti api di dalam tulang-tulangku. Menyala di dalam dadaku. Itu firman bagaikan api yang membakar hatimu. Jadi kalau engkau tidak buka mulut untuk bicara, itu terbakar. Saya ngomong gini kalau di dalam sini terbakar. Itu juga sekarang kau rasakan. Urapan itu sama. Terbakar. Jorokin aja kapan suruh khotbah. Enggak usah takut, Pak. Saya salah satu contohnya. Urapan akan bela dirinya. Urapan akan bela dirinya. Dia bela dirinya. Masa pengkhotbah tanpa catatan, tapi kalau udah pegang mic gini nggak berhenti. Nah, ini karena ada PowerPoint jadi supaya lebih terhormat. Saya khotbah bahasa Inggris tanpa catatan, yang ketakutan istri saya. Saya bilang lulusan hutan sudah habis bicara, silakan lulusan luar negeri, maju ke depan gemetaran. Yang malu siapa? Hanya satu, karena Tuhan bertanggung jawab. Amin. Nah, sekarang kita pindah poin yang kedua. Karena kalau semangat gini kan tambah panas. Oke. Yang kedua, mengapa kita harus hidup firman Tuhan? Karena Tuhan memberikan arahan atau petunjuk yang jelas. Tuhan memberikan arahan atau petunjuk yang jelas. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Nah, perhatikan GPS di samping kanan. Ini gambar ini Dewi pasang, tapi itu jadi pengalaman paling banyak buat saya. Kami di Taman Surya Cengkareng tinggalnya, ini Palem, ini Citra 2, Citra 6, kami di tengah-tengah sini. Nah, biasanya kalau keluar nyalain ini dulu. Nanti kalau udah bunyi, siap jalan. 300 meter belok kiri, 200 meter belok kanan. Nah, ini Taman Palem, ini Taman Kencana, biasanya mutar lewat situ. 500 meter belok kiri. Pintu pagar, satpam datang kunci. Tiba-tiba kami ketemu pintu terkunci. Kan pintu besi kan dikunci sama satpam. Lalu Dewi belok kanan. Salah jalan, berbalik arah lewat situ lagi. Udah tahu dikunci. Udah tahu baru dikunci, sekarang suruh kami lewat situ. Saya bilang matiin. Saya bilang matiin. Daripada tidak matiin, salah arah, silakan balik. Udah tahu itu dikunci, suruh kita ke situ. Nah, barang itu kan bukan maha tahu. Hanya Tuhan yang maha tahu. Dia tahu tikungan apa yang ada di depan kita. Belokan tertentu di depan kita hanya Dia yang tahu. Karena itu biarkan Tuhan yang maha tahu itu. Tapi di antara dua itu ada satu lagi yang paling lucu. Yaitu Kak Silvi Handoko
itu KCI, Komunitas Cahaya Indonesia, doa puasa di Gunung Putri. Ini Bogor, belok kiri, masuk ke dalam jauh. Nah kami pakai GPS itu. Jalan 500 meter belok kiri, 300 meter belok kanan. Terakhir kami masuk ke dan tidak bisa belok. Harus mundur. Jalan mundur 300 meter jauh amat. Kak Silviandoko marah. Dimatiin lo telepon. Halo? Ini pembicara tersesat di sini. Itu bikin acara lain aja, tunggu. Jadi mereka doa puasanya tunggu saya gara-gara saya tersesat. Dari apa? Dari yang ini, gambar ini. GPS ini. Kenapa? Kan dia bukan maha tahu. Hanya Tuhan yang maha tahu. Apapun yang terjadi, tikungan-tikungan tertentu di depan yang terjadi, kita nggak pernah tahu, hanya Tuhan yang tahu. Itu sebabnya lebih baik dia memberi petuntunan jelas buat kita. Karena kalau dia memberikan tuntunan, itu pasti jadi. Amin. Nah itu kedua. Yang ketiga, tapi saya sorot dulu sebelum lanjut. Dibilang berjalan ke arah timur, bukan ke barat loh. Kita ini suka melawan. Kenapa harus ke timur? Mendingan ke barat atau di sini aja. Itu kan pasti tertangkap sebentar. Atau bersembunyi dari sana. Dia mau bukan bersembunyi, keluar tampil slow motion jalan-jalan. Itu sebentar tertangkap. Jadi kadang-kadang ketika Tuhan berikan arahan jelas, ada yang namanya ketaatan bodoh. Taat aja. Kalau saya nggak taat bodoh-bodoh, sekarang saya nggak ada apa-apanya. Karena dia selamatkan saya paling banyak. Loh saya disuruh khotbah, saya maju ke depan, pegang mic, baru mau ngomong apa Tuhan. Tapi jadi saya diselamatkan. Kalau enggak saya sampai hari ini enggak bisa bahasa Inggris. Mimpi pertama itu karena salah ngerti. Dibilang doa puasa, saya pikir doa kuasa. Dibilang ada doa puasa, saya pikir doa kuasa, makanya saya ikut. Kalau tahu doa puasa saya enggak datang. Makanya saya ikut doa puasa. Di tengah hutan baru bilang puasa itu tidak makan, tidak minum. Aduh coba tahu nggak datang. Tapi tahu gara-gara doa puasa itu, saya mimpi bahasa Inggris, up to you. Bangun tidur, up to you itu artinya apa? Saya nggak tahu. Saya tanya teman, dia bilang itu terserah kamu. Saya bilang bukan. Bahasa Indonesianya apa? Ya terserah kamu. Saya bilang bukan. Doa puasa itu berubah berisik karena saya tendang yang itu nipu saya. Saya bilang lu jelasin dong. Ya itu terserah kamu. Saya bilang bukan, Indonesianya apa? Ya terserah kamu. Saya tendang dia karena saya pikir dia kerjain saya. Saya bilang Indonesia artinya apa? Ya terserah kamu. Saya bilang bukan. Up to you itu Indonesianya apa? Ya terserah kamu. Saya bilang bukan. Tapi sampai sekarang saya bisa, itu gara-gara dimulai up to you. Lumayan. Jadi Tuhan bicara, biarkan dia berikan petunjuk jelas. Nah yang ketiga, karena akan ada kesaksian, jadi nanti ketiga, Tuhan menjamin firman-Nya. Mengapa kita harus hidup firman Tuhan? Karena hanya Tuhan yang menjamin firman-Nya. Apa bedanya, kata Dewi buat saya, kenapa bukan 1 dan 3 sama aja? Saya bilang, beda antara pertama dan ketiga di sini. Tuhan menjamin firman-Nya karena ada burung gagak itu membedakan. Dikatakan engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Kalau Tuhan bertanggung jawab itu karena ada embun. Kalau embunnya turun, Elia habis. Tapi ini itu bukan tanggung jawab lagi. Ini menjamin, karena burung gagak itu burung paling rakus. Ini burung gagak Jawa. Kalau di timur orang besar-besar, mereka dari timur tahu. Burung besar amat. Ini burung gagak terkenal dengan itu predikat satu, pencuri. Sekarang musim jagung. Nah kalau jagung ada, jagung muda khususnya. Burung dari atas pohon turun ambil, naik ke atas. Satu kebun bisa bersih hanya gara-gara burung ini. Kebun jagung bisa bersih gara-gara burung ini.
Jadi kami kalau bukan pakai ketepel berarti tembak. Senapan untuk tembak. Kami paling benci burung gagak ini. Karena kalau dia ada di kebun, habis kebunnya. Atau kedua, di Kupang terkenal daging sei. Daging yang dipotong panjang, di asap-asapin. Dengan api yang jarak 30 cm di bawah. Kalau kita nggak jagain, hilang. Yang ambil apa? Burung gagak lagi. Ini burung paling musuh itu daging. Nah, api dibawa, kita masuk rumah, keluar datang, apinya masih ada. Dagingnya udah nggak ada. Yang ambil apa? Ini burung gagak. Atau yang ketiga, ini telur. Biasanya telur ayam kan dipasang baru untuk ayam bertelur. Kalau tidak jagain, dijamin hilang telur ini. Yang ngambil apa? Burung gagak lagi. Burung yang sama. Kata ayat ini, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan memberi makan engkau di sana. Saya bilang heran ya, ini perakus bawa makanan. Mana bisa perakus bawa makanan? Tapi saya punya pengalaman ini. Saya orang hutan, hidup di hutan. Pertama kali turun ke kota Kupang masuk SMP, baru lihat makanan enak. Ini rumah pendeta, saya datang ke rumah pendeta. Dia bilang, Yup tolong antar makanan ke sana. Saya bawa sambil nekat buka. Enak banget. Tapi kan gak boleh ambil. Karena kalau tidak berasa berdosa. Saya bawa makanan. Aduh, coba makan dikit kayak apa kayak. Gak bisa dimakan. Saya antar dulu ke tujuannya, pulang perut keroncong. Saya lewat jalan ada mas bakso jualan bakso. Saya bilang, mas ini bakso berapa? Minta satu. Uang gak ada, saya nekat pesan. Sambil pesan makan mulai lihat kiri kanan. Selesai makan saya simpan piring, lari sekuat-kuatnya. Masnya berteriak, belum bayar. Udah tahu saya nggak punya duit, mau bayar dengan apa? Saya lari, tahu itu 84, saya masuk SMP. Pertama kali gara-gara bawa makanan. Saya mulai nipu mas dengan bakso. Bukan karena saya mau, bukan gara-gara makanan titipan. Saya ambil makanan dari pendeta, itu yang goda saya untuk bisa tipu orang lain dengan makanan. Sekarang bayangkan burung ini. Dia kan bawa dengan paruhnya kan. Aduh enak banget. Elia di mana ya? Aduh enak banget. Aduh enak banget. Herannya burung gagak nggak boleh makan daging itu. Kenapa? Itu jatahnya Elia. Nah saya punya kisah lucu di sini. Kira-kira 3 minggu lalu saya khotbah di Neo Soho yang Central Park. Nah malamnya Bapak Pendeta mimpi burung ini. Burung ini masuk ke kamarnya dan gak mau keluar. Dan katanya teologianya kan burung gagak hitam itu setan. Ini burung tinggi gak keluar-keluar. Pagi-pagi datang saya khotbah. Mereka bilang ini roh jahat apa yang ini. Jangan-jangan mirip dengan saya kan orang hitam. Kan dia Chinese beda salah. Jangan-jangan mirip burung gagak hitam. Nah ketika saya khotbah saya keluarin ini pendeta bilang, di saat dia gini dia nunjuk, kata-kata keluar mulut saya begini, kita bisa pilih kita jadi burung gagak atau kita jadi Elia. Kalau engkau jadi Elia, engkau terima mujizat lewat burung gagak. Tapi kalau engkau burung gagak, engkau bawa jatah buat Elia. Pendetanya bilang begini, nah tahu artinya apa? Sehabis saya turun dari mimbar, dia bilang, Pak, kami jadi burung gagak buat orang-orang di kampung ke Bapak. Nanti Mei kita transfer berapa ratus juta, yang penting program Bapak jalan. Daripada saya jelasin lama. Pendeta itu bilang gini, maaf saya khotbah Elia dan Elisa. Tapi kok tadi malam mimpinya burung gagak. Sekarang Bapak jelasin burung gagak dan Elia. Sekarang kami tahu Pak, kami burung gagak. Berarti orang di timur, kami jadi burung gagak buat mereka. Allah lebih tahu. Burung gagak
ini burung paling perakus, tapi Tuhan beri perintah, dia pasti taat. Nah sekarang engkau di ruangan ini, kalau Tuhan mengutus burung gagak memberikan jatah kepadamu, engkau tidak bisa sembunyi. Elia dicari oleh Raja Ahab, tapi burung gagak tahu di mana ada Elia. Bilang teman samping, burung gagak aja tahu. Dengarkan ini. Ini ibu yang baju hitam ini. Bukankah Tuhan persiapkanmu untuk dipakai oleh Tuhan? Ibu diurapi oleh Tuhan. Nomor 1, belas kasihan penuh hati ibu. Tapi ibu juga akan menyediakan diri untuk melayani. Ibu nggak bisa lari, Bu. Kesempatan lari udah lewat. Kegerakan akan datang. Ibu bagian salah satu dari pembawa kegerakan itu. Urapan itu ada pada ibu. Belas kasihan yang buat ibu akan menangis. Itu sebabnya nanti di rumah, kalau tiba-tiba ada kabar yang tidak enak, ibu akan menangis seperti belum pernah menangis. Ibu akan menangis karena hati teriris-iris. Itu tanda bahwa memang Tuhan manggil ibu. Dan ibu tidak bisa lari. Nah sementara ngomong, jadi kalau ini baris, kursi kosong, lalu ada wanita yang baju putih, yang rambutnya hitam sampai sini. Nggak usah noleh ke kiri, karena kursi 3 kursi aja kamu orangnya. Bukankah Tuhan memilihmu? Tuhan persiapkanmu jadi misionari. Ini wanita, ini calon misionari. Pencernaanmu cocok untuk segala makanan. Kamu tidak usah takut. Pencernaanmu cocok untuk segala makanan. Mau makan apa aja bisa. Ada orang khawatir tentang pencernaan. Di dalam hati pencernaanmu cocok. Engkaulah salah seorang di antara yang dipersiapkan sini untuk dikirim melayani sebagai misionari. Jangan takut, Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan dan Tuhan tahu apa yang orang lain butuhkan. Saya khotbah sini ini karena jatah minum saya. Tapi kalau saya nggak minum, saya keluar ruangan ini seluruh jatah saya hilang. Supaya normal saya harus minum ini, supaya apa? Jatah saya masih ada. Dia mendingan saya minum yang botol supaya lebih enak. Ini jatah. Kalau kamu tidak menggenapi panggilan Tuhan, jatahmu nggak akan diambil oleh orang. Rugi urapanmu. Ketika engkau berhadapan orang, urapan itu akan turun. Maaf, Tuhan lebih tahu siapa dirimu. Dan Tuhan lebih tahu siapa diri saya. Dia tahu kita di mana-mana. Tuhan lebih tahu. Dan kalau Tuhan pilih kita, kenapa kita berdebat dengan dia? Gak usah berdebat, kita tidak akan pernah menang. Kita tidak akan pernah menang. Nah sementara ngomong Bapak di depan ini, dengarkan nih, di tanganmu, kuasa Allah mengalir lewat tanganmu. Apapun yang kau sentuh, Tuhan membuatnya berhasil. Apapun yang kau jamah, contoh ini tangan yang tandus, ketika kau menyentuhnya, berubah menjadi hijau. Kalau ini yang kelihatan tidak ada berkat, ketika engkau menyentuhnya, Tuhan mengubah menjadi berkat. Dan itu Allah menyertainya. Itulah hidupmu. Itu sebabnya kalau engkau berarti dalam segala bidang, itu bukan berarti engkau bisa. Hanya karena kemampuan ilahi dari Tuhan, turun menyertai dirimu. Nah ini ide-ide brilian ada di sini, banyak. Ada yang sudah tergenapi, ada yang belum. Jangan takut Pak. Orang yang setia itu bisa tambah banyak. Bukankah keluarga-keluarga butuh jawaban? Itu jawabannya kelihatan di hatimu. Tulislah tulisan bagaimana keluarga dipulihkan. Itu jawabannya kelihatan situ. Ada ayatnya banyak. Hanya karena engkau tidak konsentrasi, itu bukan berarti tidak ada. Tuhan lebih tahu. Dan kalau Tuhan tahu, kenapa kita melawan dia? Tuhan menjamin. Yang keempat, Tuhan menyanggupkan kita untuk taat. Alasan mengapa kita harus hidup firman Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggupkan kita untuk taat. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Maaf, untuk taat ini urusan susah. Di antara kita di ruangan ini, kalau ada yang dijorokin melayani dia sebagai aser, minggu depan dia masih datang, itu jempol.
Yang maaf yang tadi itu maju perjamuan kudus itu dia pasti udah berdoa puasa di rumah baru bisa datang hari ini pimpin perjamuan kudus. Kalau enggak kan enggak bisa. Saya ngomong saya salah satu saksinya. Setelah saya bertobat, kakak pembina saya bawa untuk kami KKR di tempatnya Eli Kapitan. Waduh, namanya baru bertobat 2-3 minggu, semangat. Datang di rumah ke rumah, ya ada KKR di rumah ini kepala suku. Dalam sekejap, udah bangku-bangku dipasang. Suami istri anak semua udah duduk. Lalu kak pembina bilang, kamu jadi song leader. Sekarang tiba-tiba saya ditunjuk song leader. Kita ini baru bertobat nggak tahu lagu. Mau nyanyi apa coba? Saya cuma ingat, saya nekat maju ke depan dan nyanyi satu lagu. Saya bilang, mari kita berdiri bersama. Lalu suami istri anak berdiri. Mulai angkat tangan. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tapi apa awalnya ya? Kita ulang, lalu ke semua ulang. Saya penasaran awalnya apa? Refnya itu bagus loh. Ini KKR. Ini KKR. Dan orang hadir terlalu banyak. Ulang 2 kali, haleluya. Sampai penasaran ini awalnya apa. 3 kali ulang, lalu ulang. Yang kelima saya buat kesalahan. Apa kesalahan? Saya bilang kita mulai dari awal. Ketika saya berkata kita mulai dari awal, lalu semua nyanyi, King Kong badannya besar. Baru sadar, ya lagu King Kong. Pernah dengar nama Abraham Sindun? Nah, Abraham Sindun itu yang jorokin saja di song leader itu. Ketika dia bilang King Kong badannya besar, dia lari dari bawah naik ke atas, dorong saya turun. Dan mau tidak mau dia harus khotbah karena kacau balau sekarang. Sampai hari ini, saya nggak akan pernah nyanyi lagi. Itu November, paling mengerikan, tapi sampai hari ini, setiap kali saya lihat song leader, kenangan itu selalu muncul. Setiap kali song leader maju, saya lalu bayangan muncul. Kenapa? Saya didorong dari atas turun ke bawah. Dan dia khotbah. Sampai hari ini setiap kali lagu itu kalau muncul saya selalu malunya bukan main. Baru mereka bilang itu lagu sekolah minggu. Ini lagu sekolah minggu tapi itu KKR. Hanya karena taat, salah nyanyi dan tahu saya dijorokin ulang-ulang. Apakah itu masih puas? Belum. Nah itu persekutuan di rumah wali kota, saya salah duduk di tengah. Dia si Bramson duduk lagi, dia yang pembicara lagi. Saya senang duduk, dia bilang, kali ini Aib yang khotbah. Apa? Mau lari keluar nggak bisa, toiletnya kejauhan. Lalu ruangan begitu besar itu anak-anak pelajar, mahasiswa dan pemuda, mereka cuma tepuk tangan gini. Ayub, 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 Ayub. Mau tidak mau saya harus berdiri. Yang itu Bramson dulu bilang, kalau kamu tidak berdiri saya nggak mau berdiri. Ayub, Ayub, mau tidak mau saya berdiri. Dan khotbah saya paling pendek. Tentang anak yang hilang, ketika dia pulang, yang ngamuk itu kakaknya. Untung dia bukan bertemu kakaknya, kalau ketemu kakaknya dia hilang terus. Dia pulang ketemu bapaknya. Karena ketemu bapaknya dia dipulihkan ulang. Coba pulang ketemu kakaknya, hilang terus. Jadi apa yang harus kita buat? Pulang cari papamu. Ketemu papamu karena Allah itu bapamu. Saya bilang, jadi apa-apa harus berteriak ini. Bapa! Dan khotbah saya berakhir. Dan khotbah saya berakhir. Tapi tahu, sampai hari ini, udah 20-an tahun berlalu, khotbah saya hanya hubungan bapak anak, intim bapak anak. Khotbah pendek saya itu, ternyata masa depan saya dari khotbah itu.
Ada apa-apa? Tanya bapakmu. Daripada tanya pembantu. Nah, saya tutup dengan poin yang kelima. Mengapa kita harus hidup firman Tuhan? Karena Tuhan membuat mujizat. Dan inilah kesaksiannya oleh masuk. Tuhan membuat mujizat. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum di sungai itu. Ini perhatikan kata pagi dan petang, itu pada menentukan. Bagi saya pagi dan petang itu artinya waktu yang tepat. Momentum yang tercipta juga itu tepat. Dan orangnya yang tepat. Mengapa? Karena bisa saja Elia keluar di siang hari. Kalau Elia keluar siang hari, maaf burung gagak udah nggak ada. Nah burung gagak kan pasti pakai lewat paruhnya kan. Apakah burung gagak berteriak, Elia! Elia! Justru roti daging terbang hilang. Dia harus tahu di mana ada Elia. Karena Ahab sedang mencari Elia. Satu-satunya yang tahu di mana Elia bersembunyi cuma burung gagak. Itu bagi saya artinya ini, engkau mau sembunyi di mana? Pasti ada burung gagak yang tahu di mana engkau bersembunyi. Manusia nggak bisa tahu, raja nggak bisa tahu, intelijen jago-jago nggak tahu, tapi ada Tuhan yang tahu di mana engkau bersembunyi. Dan karena itu yang file kedua sukacita karena air, karena saya mau tutup khotbah, karena poin ini poin kelima burung gagak beroperasi, Tuhan buat mujizat. Yang file yang satu lagi. Yang sukacita karena air, dan saya tutup karena ini hubungan dengan poin yang kelima. Nah ini tadi saya sebutin tahun lalu Tuhan berkata usahakan kesejahteraan kampung di mana engkau lahir, karena kesejahteraan kampung itu kesejahteraanmu juga. Jadi saya bilang sama Dewi, kok Tuhan bilang usahakan kesejahteraan kampung saya? Janji Tuhan buat saya ada ekstra mujizat, berarti ada apa ya? Yuk kita berdoa yuk. Sehabis berdoa, saya bilang Dewi, kita ke kampung yuk. Dewi bilang, enggak. Kenapa enggak? Karena buang air besar, susah. Terima kasih Kak Billy, susah. Kayu, pentungan ada. Nah, Dewi kenapa enggak mau? Karena bilik itu aqua dari kota, bawa ke kampung. Supaya apa? Buang air besar bisa cuci. Kalau kita kan orang timur, enggak usah repot. Toilet seluas hutan. Toilet seluas hutan. Tinggal bawa kayu satu, mulai duduk diam-diam, babi datang dipukul. Babi datang dipukul. Lalu kita bangun, babi yang bersihkan. Kalau enggak, babi enggak ada makanan. Jadi itu makanannya. Nah Dewi enggak mungkin, karena Dewi orang kota. Jadi Dewi bilang enggak mau ikut, saya bilang baik, tapi Tuhan tolong Dewi bisa ikut Tuhan. Nah ada satu statement yang bagus adalah, kadang-kadang Tuhan menjawab tidak sesuai dengan kita minta. Jadi oke kalau gitu, nah sekarang bayangannya ini kampung, itu jerigen disusun sebegini banyak. Tapi kalau yang ibu di samping kanan lihatin, ketika dapat dia nggak mikir beratnya, sukacitanya sampai lupa bahwa itu keberatan. Nah, untuk turun ke kampung, Dewi mau tidak mau harus ikut. Saya bilang, saya tolong dong. Dewi bilang, enggak. Oke, kalau gitu beli tiket buat saya. Dewi beli tiket. Lalu WA-nya datang, saya lagi bikin saat teduh. Saya, tiket kamu udah ada ya? Saya bilang, baik. Waktu buka, yang keluar atas nama Dewi. Saya balas, saya, kok tiket atas nama kamu? Dewi berteriak, oh my God, salah beli tiket. Saya bilang itu artinya Roma 8:28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk salah beli tiket. Untuk apa? Hikmatmu dibutuhkan di kampung. Tapi, nah tapinya itu masalah. Kita harus taat dong. Aduh nanti bagaimana? Nanti lain cerita aja, yang penting kalau refund hilang 600.000. Gini aja beli tiket buat saya, kita berdua turun. Akhirnya, tapi udah enggak usah lah, Tuhan kabulkan doa.
Tuhan butuh hikmat kamu. Dia bilang, oke kalau gitu jadi. Jadi akhirnya kami turun ke kampung. Dan nih, ini alatnya geoli digital. Itu water finder, itu alat yang di bagian kiri itu. Itu alat untuk mencari, mendeteksi air di mana ada. Jadi kalau dipasang di atas sini, tiba-tiba angka 5, itu berarti 5 liter per detik air ada di bawah. Dipasang sini 6, oh berarti 6 liter per detik ada di bawah. Dipasang sini 7, dipasang situ 9. Nah saya iseng, saya bilang coba yang itu tempat kami buang air besar. Dan dia datang pasang. Ketika pasang muncul angka 14. Ya, sumber air di situ. Selama ini kami lepas yang bawa barang-barang di situ. Aduh. Nah, harus ingat, kami di kampung kan nggak balik gali lubang. Jadi kalau gali lubang kan memang kotoran masuk. Ini enggak, kan lepas di atas daun-daun, babinya yang hilangin. Jadi enggak ada apa-apa, tapi bekasnya. Nah, gara-gara itu harus dibuat keputusan. Nah, sekarang untuk mau bor, si itu pembornya bilang gini, maaf 80 juta. Ketika satu sumur 80 juta, hamba Tuhannya keluar. Jadi, uangnya enggak ada. Saya bilang jadi. Dia langsung balik gini, diam. Negosiator sekarang. Kamu tahu kenapa saya hadir? Sekarang waktunya. Oke kalau gitu silakan. Maaf 80 juta kemahalan. Kalau gitu apa aja? Dibilang cuma dapat air. Oh kalau dapat air kami apain? Pokoknya gini aja. Air lalu bikin menara, lalu dipasang toren, lalu pipanya turun baru kami mau. Kalau enggak jadi. Saya bilang ya ampun. Tunggu air 80 tahun, 40 tahun. 40 tahun kami tunggu, sekarang cuma 80 juta mau dibatalin, nggak bisa, pokoknya jadi. Kamu tahu? Ini Cina. Rugi sedikit, untung paling banyak. Ini otak Cina. Rugi paling dikit, untung paling banyak. Oh ya udah kalau gitu saya hargai. Dan oke kalau gitu putuskan, 80 juta jadi. Sekarang mulai saya berdoa, Tuhan bayar. Bayar ini umatmu juga Tuhan. Walaupun mereka belum kenal engkau, itu bukan urusan. Engkau harus bayar sekarang. Biar di hutan Tuhan tahu. 80 juta masuk, 50 juta. Saya bilang masih kurang 30. Mana. Lalu ada 10 juta masuk lagi. Tuhan masih kurang 20. Tuhan mana? Lalu orang kirim lagi 10 juta. Tuhan masih kurang 10. Saya bilang Dewi, kita terlambat gak dapat giliran. Kan WA pada masuk. Dan 80 juta lebih masuk duit. Lalu dimulai dibor. Ketika dibor, tenang aja waktu saya udah harus serahkan kok. Dipasang dibor. Ini seperti ini lalu mulai. Meter ke 32 yang di bagian kiri airnya, 64 di tengah dan 84 di kanan. Mereka berteriak, Aqua! Aqua! Meter 84 keluar. Tahu? Itu pH-nya 6,5. Itu standar Aqua, jernihnya. Tapi ada pH apa namanya itu 0,26, lebih bagus dari Aqua. Karena kalau dicolok ke listrik, Aqua punya masih hitam kayak kopi. Yang ini enggak, cuma jernih. Mirip ke teh yang itu jernih aja. Jadi lebih bagus dari Aqua punya. Mereka pada minum segala. Kepala desa nangis, guru-guru nangis, pendeta nangis, tua-tua nangis. Saya tidak nangis itu keterlaluan. Saya ikut-ikutan nangis. Kenapa? 40 tahun menunggu, sekarang tiba-tiba muncul yang ini. Dan karena itulah gambar berikut. Nih, 14 liter per detik.
14 liter per detik. Nah, paling saya nih gambar porno keluar ini. Kepala desa ketika sambutan, kepala desanya berkata gini, kami kalau ke sekolah cuci muka pakai embun di daun pisang. Makanya kami benci Elia itu gara-gara dibilang kalau tidak ada embun. Karena kami hidup dari embun. Ke sekolah mau ke pasar cuci muka pakai embun di daun pisang. Nah kalau terlambat guling-guling di rumput, nanti dapat air itu embunnya di rumput. Kepala desa terlambat dapat embun di daun pisang, diguling-guling di rumput dapat air. Itu sebabnya kenapa kepala desa nangis paling banyak. Nah ini yang paling saya sukain. Kalimat khotbah cuma satu. Air ini milik Tuhan, sekarang kita harus jadi milik Tuhan. Udah. Khotbah paling pendek. Air ini milik Tuhan, sekarang kita harus jadi milik Tuhan. Semua angkat tangan minta didoain. Daripada kalau dari sini 3 jam ke kampung sebelah, saudara sepuluh bikin sumur, tapi untuk ambil air perlu didoakan. Nah, tinggal setengah menit lagi kok. Nah, ini setelah selesai itu tiba-tiba 2 ahli pertanian bertemu saya, mereka bilang bagaimana kalau air ini dibuat. Jadi ada pakai pupuk kotoran sapi dan kotoran kuda dan dibuat akhirnya tanam yang gambar bagian kanan. Dan hasil daripada itu adalah yang ini. Nih. Dari tandus tiba-tiba kayak gini. Dalam waktu 21 hari dipanen. Panen hasilnya. Nah, apakah cukup? Enggak. Si 2 ahli ini bilang bagaimana kalau diproduksi juga susu kacang kedelai bersama tahu. Dan karena itulah bulan Januari lalu dikirim 2 orang dari Kupang ke Tasikmalaya belajar bagaimana bikin susu kacang kedelai dan tahu. Lalu 7 hari belajar di Tasikmalaya, pulang. Ini di kampung saya, datang ke kota Kupang itu, kalau dulu itu jalan kaki 1 hari. Naik kuda setengah hari baru sampai. Makanya pantat banyak robeknya karena kuda. Tapi kalau sekarang karena Jokowi dalam waktu 4 tahun, aspalnya lancar, listriknya masuk, sekarang udah berubah total. Jadi sekarang tinggal 2 jam sampai depan rumah. Daripada jalan kaki seharian, daripada naik kuda setengah hari, mendingan 2 jam udah sampai depan rumah. Nah karena itulah, tahu mereka harus dari kampung beli di kota. Sekarang dari Februari sampai sekarang, tiap pagi tahu dan susu kacang kedelai orang datang ke rumah ini beli. Di tempat sumur yang tadi, sudah memproduksi. Jadi lumayan sekarang, apakah itu cukup? Belum. Di akhir April ini, 1000 pohon pepaya California ditanam di 150 meter dari sumur ini. Pakai teknologi Israel yang dibolongin airnya pasti sumur itu. Dari sumur itu tinggal dipasang pipa, dibolongin, tanam 1000 pohon pepaya California. Itu ahlinya udah tanda tangan dengan Transmart Kupang dan mall. Jadi ini 1 buah itu berarti 3 kilo. Sedangkan 1 kilo harga 24.000. Nah kalau tanam 1000 pohon, jadi apa coba? Tuhan yang mulai usahakan kesejahteraan kampung di mana kamu lahir. Amin. Sekarang mengubah segalanya. Amin. Tuhan memulai. Apakah cukup? Enggak. Gara-gara itulah uang mulai berdatangan datang. Ada pendeta yang kirim 200 juta. Dari 1 sumur tambah 3 sumur lain. 6 desa sekarang ada 4 sumur. Apakah cukup? Enggak. Masih ada nanti, disinilah ada training center untuk bagaimana bikin pertanian, lalu akan ada tenun, semuanya di tempat ini juga. Jadi pertanian berjalan. Dari mana? Dari 1 ayat aja. Usahakan kesejahteraan kampung di mana kamu lahir. Kesejahteraan kampung itu kesejahteraanmu juga. Dan Tuhan membuat mujizat. Tundukkan kepalamu, kita berdoa. Mari kita berdiri bersama. Ketika kita berdiri bersama,
Alasan mengapa kita hidup firman Tuhan, itu karena Tuhan harus bertanggung jawab. Itu karena Tuhan akan berikan arahan jelas. Tuhan menjaminnya dan Dia sanggupkan kita untuk taat. Sehingga mujizat dapat terjadi. Dengarkan dalam hati saya sebelum saya kembalikan mic. Jemaat ini bertahun-tahun sudah mengalami proses pembentukan demi pembentukan. Engkau mengalami peristiwa seperti Yusuf yang setelah menerima visi Tuhan, engkau seakan-akan dibuang dalam sumur, diproses dan terlupakan. Lalu sepertinya di rumah Potifar yang rasanya baik tapi malahan lebih proses lebih sakit. Pembentukan dan pembentukan. Lalu ada penjara menanti di depan. Tetapi dengarkan dalam hati saya, tinggal sedikit waktu lagi. Yusuf dikeluarkan dari sumur. Yusuf dikeluarkan dari penjara. Ketika dia keluar dari penjara, posisi Perdana Menteri sedang menunggu di depan. Posisi Perdana Menteri sedang menunggu di depan. Dengarkan ini dalam hati saya. Tuhan yang berbicara tentang gereja di tempat ini, bertahun-tahun lamanya engkau melewati proses. Dan sekarang waktunya, engkau seperti Yusuf di dalam penjara, tinggal menanti the last step, langkah terakhir untuk pemenuhan janji Tuhan. Dari penjara, Yusuf naik menjadi Perdana Menteri. Dengarkan ini, 2019, tahun penggenapan janji-janji Tuhan buat gereja ini. Visi Tuhan bagi bangsa-bangsa dari gereja ini, setelah pemilu dan lain-lain, engkau akan lihat pintu-pintu dibuka. Pintu-pintu dibuka. Tiket-tiket berdatangan. Dan negara-negara mulai terbuka untuk Injil datang. Dari tempat ini, Tuhan mengirimkan mujizatnya. Dari tempat ini, ada orang-orang seperti Elia mulai dikirim pergi. Engkau bisa jadi Elia atau engkau bisa jadi burung gagak. Itu sebabnya sebelum saya serahkan kembali, 20-an orang di ruangan ini, engkau telah memenuhi panggilan bangsa-bangsa. Engkau menanti di tempat ini karena terlalu lama menunggu. Buka matamu dan perhatikan. Ini tahunmu. Kalau engkau tidak siap-siap tahun ini, bisa awal tahun depan engkau akan ditendang keluar. Pergi ke negara di mana engkau tidak diutus oleh Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir, jangan bimbang. Ada burung gagak yang membawa kebutuhanmu. Jatah yang diberikan kepadamu tidak akan diambil oleh siapapun. Itu jatah khusus yang tidak diambil oleh siapapun. Kalau orang di kampung saya di timur yang tidak tahu apa-apa, ada orang dari Jakarta bisa kirimin 200 juta, 150 juta, ratusan juta yang lain. Hanya untuk program di kampung bisa berjalan. Saya dan Dewi cuma bisa menangis. Dan mereka berkata gini, kami burung gagak. Kami burung gagak. Saya bilangin Dewi, ya udah kalau gitu kita taat aja. Engkau di ruangan ini, burung gagak hanya tahu membawa berkat datang. Urusan yang lain dia tidak tahu. Taruh tanganmu di dadamu dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ini hidup saya. Saya percaya Engkau bertanggung jawab atas hidup saya. Engkau bertanggung jawab memperjelas visimu, memberikan tuntunan jelas atas hidup saya dan keluarga saya. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamin firman-Mu. Bapa, bahwa apa yang Kau katakan pasti terjadi. Terima kasih Tuhan, Engkau menyanggupkan saya untuk saya taat. Dan dengan iman, saya menerima mujizat demi mujizat.
yang terjadi 2019 bagi hidup saya, keluarga saya, dan gereja di mana saya berada. Terima kasih Tuhan. Saya pemenang. Saya lebih dari pemenang. Karena Yesus memberi kemenangan kepada saya. Haleluya. 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 Amin.